Innal hamdalillah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanyalah ucapan syukur alhamdulillah kehadiratnya, yang mana dia telah memberikan mutiara yang paling berharga, yakni mutiara iman dan Islam serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita sekalian pada kesempatan siang ini telah dapat berkumpul bersama di ruangan Masjid Jakarta Islamic Center dalam rangka memenuhi panggilannya guna untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Tentunya mudah-mudahan langkah baik kita, niat baik kita dan tujuan baik kita dari rumah masing-masing, baik dari yang jauh maupun dari yang dekat, insyaallah semuanya dijadikan catatan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita serahkan dan kita limpahkan kepada proklamator Islam. Beliau juga adalah merupakan seorang pendobrak alam biadab menjadi alam beradab, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya selaku khatib, marilah bersama-sama kepada Allah bertakwa dalam arti kata dengan sebenar-benarnya takwa, melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Kemudian kita wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali kamu mati dalam keadaan Islam. Tidak terasa perasaan Ramadan belum lama, kurang lebih sekitar 14 hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Kurang lebih sekitar 5 hari lagi di Jakarta ada pemilihan gubernur. Tentang kehidupan manusia, kadang-kadang saya berpikir, kok begitu cepat waktu berjalan. Namun apapun alasannya, yang paling terpenting kita merasa gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang gembira, barang siapa yang senang menyambut datangnya Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya disentuh api neraka. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat yang insyaallah dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin malam kita minta kepada Allah. Ini biasanya dilakukan oleh kalangan ulama-ulama Nahdliyin, terkenal dengan apa yang dikatakan malam nisfu Sya'ban. Pada maghrib kita setelah sholat berjamaah membaca Yasin 3 kali, diiringi dengan doa Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaika ya dzal jalali wal ikram, dan selanjutnya Yasin yang pertama. Insyaallah yang hadir pada kesempatan siang ini dipanjangkan umur untuk ibadah. Tidak ada artinya umur panjang digunakan untuk maksiat terus. Apa permintaan kita kepada Allah yang kedua? Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan siang ini dimurahkan rezeki banyak serta halal. Apalah artinya rezeki banyak kalau didapat dari hasil yang tidak halal? Sekarang lagi trendy solat berjamaah, berantem berjamaah, bahkan korupsi pun berjamaah.
Apa yang ketiga kita minta pada malam itu? Insya Allah diri kita, istri kita dan anak-anak kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikuatkan iman dan Islamnya. Sebab umur adalah rahasia Allah. Kita harus sadar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Kurang lebih sekitar 14 hari lagi, insya Allah kalangan-kalangan umat Nahdiyin, kemudian di luar orang Nahdiyin, ada yang melaksanakan taraweh 20 taraweh witir 3, ada yang melaksanakan 8 taraweh kemudian witir 3, semua bagus. Yang jelek yang tidak melaksanakan taraweh. Cuma kadang-kadang saya berpikir, Buru'iyah selalu dibahas. Ada orang yang mengatakan usolli bid'ah, kunut dibilang bid'ah, tahlil dibilang haram, kemudian solawat dibilang bid'ah. Ayo kita sama-sama ngaji pada kesempatan siang ini. Allah memerintahkan manusia solat, Allah tidak solat. Kalau Allah solat, Allah nyembahnya ke siapa? Yang kedua, Allah memerintahkan manusia mengeluarkan zakat, Allah tidak mengeluarkan zakat. Allah memerintahkan manusia puasa, Allah tidak puasa. Allah memerintahkan manusia menunaikan ibadah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah memerintahkan manusia untuk memotong hewan kurban, Allah tidak memotong hewan kurban. Tapi Allah memerintahkan manusia membaca solawat, Allah dan para malaikat ikut solawat. Apa dasarnya saya katakan demikian? Firman Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikat solawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Insyaallah kita yang hadir pada kesempatan siang ini termasuk orang-orang yang ahli solawat. Sebab berbicara masalah solawat, banyak kadang-kadang hal-hal yang tak terduga datang kepada keluarga kita. Contoh rezeki yang tak disangka-sangka. Makanya saya sering minta kepada Allah, ya Allah, ciptakan manusia yang bernama Zainal Murtado ini jangan menjadi manusia yang kaya raya. Kalau bisa jangan terlalu miskin. Apa permintaan saya? Kata Rasulullah, khairul umur awsatuha, sebaik-baiknya perkara ialah yang pertengahan. Terlalu kaya tidak, terlalu miskin pun tidak. Apa sih sebenarnya Pak Ustadz yang dipinta? Yang pertama, insya Allah yang hadir pada kesempatan siang ini, insya Allah dijauhkan dari rumah sakit. Yang kedua, apalagi menghadapi tahun ajaran baru dan menghadapi bulan suci Ramadan, insya Allah pendidikan anak kita, kemudian biaya untuk melaksanakan ibadah Ramadan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ini yang paling terpenting, mudah-mudahan diri kita yang hadir kesempatan siang ini dijauhkan dari utang. Sebab kalau manusia punya utang, sehebat apapun dia, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, tahajudnya rajin, puasanya rajin, menunaikan ibadah haji tiap tahun, apalagi umroh tiap bulan, dia memotong hewan kurban. Kalau seandainya dia meninggal dunia masih meninggalkan hutang, maka amalannya masih menggantung bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi, selama ahli warisnya tidak membayar. Saya kadang-kadang rame, banyak ustadz yang kampanye tentang pilkada. Tadi malam saya ceramah dengan Ustadz Tenar, kampanye juga. Ada tim sukses, bukan tim sukses, yang sukses timnya. Kadang-kadang uang dari atas sampai kepada tim sukses tidak disalurkan kepada warga. Ini berarti orang-orang yang tidak amanah. Insya Allah saya doakan 11 Juli yang akan datang, pilkada gubernur DKI,
berjalan dengan lancar dan aman. Hadirin kaum muslimin, sidang salat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kan kita sadar, sering saya sampaikan di sini, negara saja akan mencapai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur apabila terdiri dari 4 perkara. Yang pertama adanya ulama, yang kedua pemimpin yang adil, yang ketiga pengusaha yang dermawan, dan yang keempat doanya para fakir miskin. Pemimpin yang adil di sini ialah i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Berbuat adillah kamu, sesungguhnya dengan berbuat adil itu adalah mendekatkan diri kepada takwa, dan bertakwalah kamu kepada Allah dalam arti kata melaksanakan apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Banyak calon gubernur, banyak calon wakil gubernur berjanji, kalau seandainya saya terpilih, insya Allah Jakarta bebas dari macet dan bebas dari banjir. Itu omong besar. Jangankan calon gubernur bebas banjir, Nabi Nuh alaihi salam dikasih umur oleh Allah hampir 2000 tahun. Beliau berdakwah 800 tahun, pengikutnya cuma 80 orang. 10 tahun satu, 10 tahun satu, 800 tahun dia berdakwah, pengikutnya cuma 80 orang. Namun apa yang terjadi? Nabi Nuh beserta umatnya selamat, istrinya dan anaknya mati dalam keadaan tidak beriman. Nabi Nuh beserta umatnya jujur tidak bisa mengatasi masalah banjir. Sebab apapun alasannya, mungkin di sini harus sadar firman Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Jika kamu bersyukur kepada nikmat Allah yang telah diberikan kepada hambanya, niscaya akan kami tambah. Tapi sebaliknya, kalau kamu kufur, dalam arti kata tidak mensyukuri nikmat Allah, tunggu azabku yang sangat pedih. Kita sebagai manusia hanya al-insanu bitahyir wallahu bitakdir. Manusia cuma berencana, tapi Allah yang menentukannya. Contoh, pilot dari Rusia, dia mengendarai pesawat Sukhoi Superjet 100, menurut logika akan selamat. Namun apa yang terjadi, pilot Rusia belum tahu di medan Indonesia. Di Indonesia ternyata di Kabupaten Bogor ada salak segede gunung, ditabrak oleh pilotnya. Akhirnya semua inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul kata si Ebit Gade, barangkali di sana ada jawabnya. Mengapa di tanahku terjadi bencana? Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa, atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Orang hanya sekedar bisa menyanyikan rumput yang bergoyang, tapi ingat, kalimat rumput yang bergoyang ini adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad utusan Allah. Dan kita wajib kembali kepada la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali Allah yang maha tinggi dan yang maha agung. Kemudian insyaallah kurang lebih sekitar 14 hari lagi memasuki Ramadan. Sebab Ramadan sendiri terdiri dari 3 fase. Fase yang pertama, ini 10 hari pertama babak penyisihan. Fase yang kedua, babak semifinal. Fase yang ketiga, babak final. Babak penyisihan bisa dikatakan fase rahmat. Fase yang kedua, babak semifinal, bisa dikatakan fase maghfirah.
dan fase yang ketiga, fase babak final, bisa dikatakan fase itkum minan nar. Apa itu rahmat? Insyaallah yang melaksanakan tarawih 10 hari pertama akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Insyaallah yang melaksanakan tarawih 10 hari kedua akan mendapatkan ampunan dari Allah. Dan insyaallah yang melaksanakan tarawih di akhir Ramadan tanggal 20 sampai menjelang malam takbiran, kita semuanya yang hadir pada kesempatan siang ini insyaallah dijauhkan dari siksa api neraka. Sebab 10 hari yang kedua ini ada yang dikatakan malam nuzulul Quran. Artinya apa? Umat Islam di Indonesia sungguh sangat keterlaluan apabila dia mengetahui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diberikan oleh Allah kepada bangsanya itu bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945, dan kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Sungguh sangat keterlaluan apabila ada umat Islam mengetahui bahwa Al-Quran diturunkan tanggal 17, bahwa kemerdekaan diberikan tanggal 17, namun tidak sedikit umat Islam yang tidak mengerjakan 17 rakaat. Ini telepon Allah 4-4-3-4-2 zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sebab kata Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Yang mula-mula dihitung amal hamba Allah nanti pada hari kiamat bukan zakatnya, bukan puasanya, bukan hajinya, bukan korbannya, melainkan solat yang 5 waktu. Kemudian diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Solat itu adalah merupakan tiang agama. Barang siapa yang mendirikan solat, maka dia termasuk orang yang menegakkan agamanya. Tapi sebaliknya, sekalipun dia ngaku Islam, kalau dia tidak mengerjakan solat, maka dia termasuk orang yang menghancurkan agamanya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir, manusia yang baik bukan berarti manusia tersebut tidak pernah melakukan perbuatan salah dan dosa. Bohong kalau suami tidak bersalah kepada istri, bohong kalau istri tidak bersalah kepada suami, bohong kalau suami tidak pernah bersalah kepada mertuanya, bohong kalau orang tua tidak pernah bersalah kepada anaknya, bohong kalau anak tidak pernah melawan kepada orang tuanya. Sebab apa? Manusia yang baik ialah manusia yang pernah melakukan perbuatan salah dan dosa, kemudian dia kembali ke jalan yang benar, tentunya melalui proses apa yang dikatakan taubatan nasuha. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kamu kepada Allah dalam arti kata dengan sebenar-benarnya taubat. Apa syarat taubat yang sebenarnya? Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa. Dan yang ketiga, bertekad dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang ini bisa memasuki bulan suci Ramadan dengan mendapatkan rizki berkah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Siapa yang akan mendapatkan keuntungan? Kecuali yang 4 perkara. Yang pertama, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus shalihat, orang-orang yang beramal soleh. Dan yang ketiga, wa tawasaw bil haqq, saling menasihati kepada kebenaran. Dan yang keempat, wa tawasaw bis sabr, saling menasihati kepada kesabaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum
tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassyu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'ahidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.